apa yang Cuplikan perlu PowerPoint direspon episode kali ini. RKUHP terhadap perubahan KUHP. Sebenarnya itu klaim-klaim yang kalau dibilang KUHP nanti berlaku, kalau RKUHP-nya nggak diubah, ini nggak akan bisa jalan. Iya, betul. Katanya gitu Iya, kan, kalau di media. Sebenarnya RKUHP sekarang nggak merespon apapun yang ada di KUHP. Loh, kok Dan nggak ada kaitannya, makanya kan jadi bingung. lucu. Pasti bakal banyak sih ya di tahun depan nih. Ditambah juga RKUHP udah disahkan, udah jadi KUHP baru gitu. Pasti problem akan muncul gitu ya. Iya. Melihat juga yang udah-udah aparat penegak hukum kita banyak yang abuse gitu, yang sewenang-wenang gitu ke warga negara gitu. Ya. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng Dede di PowerPoint. Kali ini aku kedatangan tamu istimewa. Episode kali ini istimewa banget karena jarang-jarang nih ada laki-laki yang mau jadi narsum di podcast ini dan mau ngomongin soal isu perempuan atau gerakan-gerakan atau hak-hak perempuan. Boleh nih kita sapa dulu nih. Halo Kak Ibil, apa kabar? Baik. Mungkin Ibil mau menyapa Sobat Puan sekaligus memperkenalkan diri nih, aktivitasnya Ibil sekarang tuh lagi di mana gitu, apa aja. Oke. Hai Sobat Puan, perkenalkan nama aku Bahaludin Surya, tapi bisa dipanggil Ibil. Sekarang sedang aktif bekerja jadi peneliti di Institute for Criminal Justice Reform. Di penelitian yang banyak aku kerjakan tuh terkait isu-isu anak yang pasti, terus soal KUHP. Nah, KUHP spesifik sih beberapa tahun belakangan ini bicara soal isu-isu moralitas, kayak misalkan pasal-pasal perzinaan, pasal kohabitasi, dan yang berkaitan sama isu-isu kesehatan reproduksi. Wow, ini serius ya. Menarik nih sebenarnya karena ada mau laki-laki yang mau ngomongin soal ya salah satunya hak perempuan gitu. Kenapa nih Bil? Kenapa ya? Kok mau sih lu sempet ada nggak sih dicap kayak laki-laki feminis atau kok lu mau sih ngomongin ini gitu? Nggak ada sih kalau cap-cap ya. Dicap nggak ada ya? Nggak ada kalau cap, tapi ya pasti jarang sih yang ngomongin kan, apalagi di isu hukum. Itu pasti jarang banget yang ngomongin soal isu kesehatan reproduksi. Laki-laki ya. Iya. Kalau perempuan mungkin banyak gitu. Iya, banyak tapi laki-laki yang mau ngomongin ya cenderung memang menghindari sih sebenarnya untuk ngomongin itu. Tapi mau nggak mau ya harus ada laki-laki yang ngomong juga kan. Kalau enggak ya nggak akan banyak orang yang membicarakan pada akhirnya. Kalau cuman hanya perempuan terus yang menyuarakan tapi laki-laki nggak menyuarakan isu-isu perempuan, isu-isu kesehatan reproduksi yang di Indonesia sendiri aja kan isu-isu itu udah cukup dihindari dan tabu untuk diomongin. Betul. Kalau laki-laki sendiri nggak mau ikut ngomongin kan pada akhirnya ya masa ya perempuan terus yang ngomongin dan akhirnya nggak jadi biasa dibicarakan, terus tabu aja. Iya. Dan lu salah satunya yang mau membicarakan ini. Wih, keren banget nggak? Ngomongin soal KUHP nih, kita kan tahu nih, itu baru aja diperbarui ya, disahkan ya, tahun berapa sih itu? 2023 ya, udah 2 tahun lalu. Nah sebenarnya kalau bisa diceritain nih, kenapa sih KUHP itu diperbarui? Ya pasti karena udah lama. KUHP itu salah satu undang-undang yang cukup lama belum pernah diupdate ya, pernah di awal-awal, tapi udah cukup puluhan tahun dan ratusan tahun mungkin bisa dibilang beberapa pasal tuh nggak diperbarui. Iya. Ya walaupun ada undang-undang lain kayak di hukum perdata atau di hukum bisnis, itu banyak juga yang belum diperbarui atau direvisi sampai detik ini. Tapi KUHP sendiri kan memang sama lah konteksnya. Itu
bawaan dari kolonial, Mm-mm. dari masa kolonial yang kita pakai sampai detik ini, dan Iya. itu belum dirubah. Dan memang semangatnya ya di tim-tim yang merumuskan ini ya, katanya sih ini mau menghilangkan apa sisa-sisa kolonialisme gitu. Oke. Jadi sehingga perlu hukum pidana nasional yang Iya, baru iya, gitu, iya. yang Indonesia banget lah gitu Yang katanya mm-mm. gitu. Nah, pada akhirnya dilakukan perubahan lah, dan prosesnya itu memang nggak singkat ya. Kalau KUHP ini beda kayak RKUHP yang Iya, iya. sekarang gitu. Nanti mungkin bisa kita bedain gitu antara KUHP dan KUHP yang Oke. baru sekarang ini. Apakah sama prosesnya? Pasti beda karena dia udah puluhan tahun sebenarnya diproses. Itu mungkin kalau lihat dokumennya itu dari tahun-tahun 97, 98 tuh sebenarnya udah mulai dirumuskan oleh beberapa akademisi gitu. Oke. Nah, jadi Lama banget. memang berproses. Iya, iya, iya. Ya, tapi yang perlu dipertanyakan secara kritis prosesnya seperti apa. Oke. Itu sebenarnya. Iya, 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 iya. Yang ngumpulin data kayak gimana, karena kalau misalnya lihat histori pembentukan KUHP yang katanya itu banyak nuansa kolonialnya, Mm-mm. itu prosesnya ya panjang, Mm-mm. puluhan tahun gitu, Mm-mm. dan membutuhkan banyak riset dan data gitu. Iya, iya. Dan diskusi substansifnya tuh juga cukup banyak di berbagai pasal gitu. Kenapa sih pasal ini akhirnya muncul? Itu kita bisa track historinya apa, alasannya apa, Iya. argumentasinya apa. Mm-mm. Itu sih yang membedakan KUHP yang lama sama KUHP yang baru. KUHP yang baru. Tapi tadi kan katanya udah lama banget nih, masih banyak yang kolonialisme dan lain-lain. Memang terakhir KUHP ini disahkan itu atau sebelum diperbarui itu terakhir di tahun berapa? Ya pasti pas zaman kolonial ya. Oh gila. Terakhir diperbarui, dan pernah ada beberapa pasal sih yang itu diubah sebelum diberlakukan di Indonesia. Oh, jadi itu Kalau lama nggak banget dong ya? 1946, ya lama banget. Buset. Ya. Jadi sebelum dia dikonkordasi bahasanya itu ada beberapa pasal yang disesuaikan. Oh, iya, Karena iya, kan iya. misalkan kayak konteks-konteks di pasal tersebut kan ngomongin soal kerajaan gitu kan. Karena misalkan penghinaan terhadap ratu ya dulu diubah jadi penghinaan terhadap Iya, iya, presiden iya. dan wakil Iya, iya, presiden kayak gitu-gitu, disesuaikan hal itu, dan banyak beberapa pasal juga, dan penyesuaian terhadap ancaman pidananya juga ada beberapa, walaupun itu nggak kalau kita lihat pasalnya gitu nggak begitu kelihatan itu kapan perubahannya gitu-gitu. Iya, iya. Tapi ada beberapa penyesuaian. Dan itu nggak relevan kan, jauh dari relevan gitu loh dengan yang sekarang gitu, makanya itu harus diperbarui ya. Iya, pasti, karena ada beberapa tindak pidana yang mungkin nggak bisa dijawab secara langsung gitu, permasalahan konteks sosial yang sekarang gitu. Beberapa, tapi bisa dibilang mayoritas pasalnya itu masih relevan sebenarnya. Iya. Kalau pasal-pasal yang di KUHP lama tuh mayoritasnya relevan, walaupun ada beberapa pasal yang memang perlu disesuaikan dengan konteks yang sekarang dan modus-modus tindak pidana yang ada sekarang. Gitu. Iya, iya. Itu sih. Berarti tujuannya sebenarnya baik ya. Baik sebenarnya. Sebenarnya bagus gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi, Ibil bilang ada KUHP sama KUHP. Nah, itu apa sih bedanya? Nah, itu sebenarnya Gue sendiri kayaknya nggak tahu juga tuh apa sih bedanya KUHP dan KUHP. banyak yang kebingungan gitu soal ya, apalagi namanya juga cuma beda ada A-nya sama enggak. Betul. Dan sering ketukar juga KUHP, KUHP. Nah, kalau KUHP itu sebenarnya kayak ibaratnya kalau dianalogin tuh aturan-aturan yang berbentuk larangan, dan ketika kita melanggarnya aturan tersebut ada konsekuensinya berupa sanksi pidana. Iya. Ya, aturan-aturannya itu berlaku untuk masyarakat secara umum gitu. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang di dalam KUHP, maka ada konsekuensinya gitu. Nah, kalau KUHP atau kitab hukum acara pidana, hukum acara pidana itu lebih kayak prosedur. Cara kalau kita udah melanggar sanksinya nih, gimana sih cara si aparat penegak hukum tuh melakukan penegakan
si KUHP tersebut. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh polisi, Iya, iya, apa iya. yang harus dilakukan oleh jaksa dan hakim, Oh, batasan-batasannya sejauh mana, Iya, iya, iya. dan hak-hak mana saja yang boleh dilanggar. Oke, Karena oke. mau nggak mau saat tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tuh berpotensi dan pasti sih melanggar hak asasi manusia. Iya, iya, Ya iya. misalkan menangkap itu kan berarti melanggar hak kebebasan dia kan untuk hak kebebasan untuk bergerak segala macam ketika dia ditangkap terus ditahan. Iya, Nah iya, itu iya. kan melanggar hak asasi manusia sehingga itu jadi batasan-batasannya, jadi tata cara prosedurnya Iya, dia iya, untuk menindak kayak gitu. Kalau undang-undang tuh kayak apa namanya, turunannya gitu ya, tata caranya gitu ya. Dari segi level sama Iya, sebenarnya. iya. Tapi itu kayak mengatur, mayoritas itu mengatur soal cara atau bagaimana bisa menangkap, bagaimana bisa menyita barang seseorang. Pokoknya itu bentuk pembatasan dan pembatasan kepada aparat penegak hukum gitu. Oh. Jadi si aparat penegak hukum boleh melakukan penyitaan sebatas Apa ABCD aja. gitu Iya, kan. iya. Nah, levelnya sama kayak undang-undang dan beriringan sih sebenarnya. Malah sebenarnya seharusnya saat menyusun KUHP, KUHP itu sebenarnya harusnya dibahas juga. Oh iya, jadi harusnya berbarengan kan? Berbarengan, ya. Ada kebaruan apa di KUHP yang perlu direspon KUHP, Iya, iya, itu iya. harus jadi catatan. Dan bagaimana sih fitur-fitur baru yang di KUHP ini bisa diterapkan, karena mau nggak mau itu yang harus ini jadi pedomannya polisi, jaksa dan hakim untuk Iya, iya. melakukan sebuah kegiatannya ya, Iya. perbuatannya selama sebagai aparat penegak hukum. Oke. Nah, kalau KUHP-nya ada perbaruan juga? Apa ya, bisa dibilang ada banyak perbaruan yang lebih cenderung kalau kita lihat tuh melegitimasi tindakan-tindakan polisi, jaksa dan hakim yang sekarang. Dan itu dalam tanda kutip ya belum tentu ya benar gitu secara konsep gitu. Nggak ada konsep utuh yang jelas sebenarnya KUHP ini mau kemana sih, RKUHP sekarang ya, karena belum disahin. Ini arahnya mau kemana sih, apa yang mau diperbarui gitu, dan apa yang perlu direspon RKUHP terhadap perubahan KUHP. Sebenarnya itu klaim-klaim yang kalau dibilang KUHP nanti berlaku, kalau RKUHP-nya nggak diubah, ini nggak akan bisa jalan. Iya, betul. Katanya gitu Iya, kan, kalau di media sebenarnya RKUHP sekarang nggak merespon apapun yang ada di KUHP. Loh, kok Dan nggak ada kaitannya, makanya kan jadi bingung. lucu. Oke, nih kita balik lagi ke Ya. KUHP nih. Tadi kan banyak katanya dan kita juga udah tahu lah ya, denger tuh kayaknya banyak banget persoalan di dalam KUHP yang baru nih. Kan kayak Oke. banyak nih berita-berita atau bahkan ada aksi juga di tahun 2023 itu kan waktu ada pengesahan KUHP. Sebenarnya yang jadi persoalan nih kalau dari kacamata lu nih, kayak sebenarnya apa sih persoalannya, dalam prosesnya kah atau isinya yang bermasalah? Dua-duanya sih sebenarnya. Oh, Dua-duanya. Hmm. Kalau bisa dibilang tuh KUHP, kalau dibandingin KUHP yang lama, yang era kolonial sama yang KUHP baru, ya lebih kolonial KUHP baru. Mundur dong. Iya, mundur jauh menurutku. Iya. Walaupun klaimnya ada fitur-fitur baru, tapi perlu dipertanyakan juga sejauh mana juga fitur itu dapat menjawab permasalahan yang ada, terus bagaimana prakteknya, itu masih perlu dijawab. Yang pertama, ya prosesnya mau nggak mau jadi terlihat terburu-buru. Ya, walaupun itu sebenarnya secara rumusan sudah disusun cukup lama, Panjang ya. tapi kan perlu juga diupdate relevansinya Iya, dengan konteks betul, sekarang. betul. Saya kayak dulu itu pasal yang dirumusin di tahun 90-an sekian gitu. Apakah masih relevan di tahun 2023 saat disahkan Iya, kemarin? iya. Itu kan nggak pernah dipertanyakan dan nggak pernah di-challenge juga. Iya. Masih relevan nggak, dan datanya nggak ada. Kalau kita tracking datanya, ini kenapa sih tiba-tiba pasal ini muncul? Dari mana sih? Kadang kalau di beberapa pertanyaan teman-teman tuh dari mana, yang nggak ada yang bisa jawab. Siapa yang harus menjawab pun kita nggak tahu. Oke. Ya bingung kan? Makanya itu yang sebenarnya
jadi problem ya dari segi proses ya. Iya, iya. Kalau kita bicara proses kan seharusnya ada apa namanya dokumen yang bisa kita lihat, cek Iya. lagi ini kenapa pasal Iya. ini muncul, kenapa ini ada di aturan ini, terus kenapa struktur pasal-pasalnya seperti ini, ancaman pidananya kenapa seperti ini. Iya. Itu seharusnya bisa terjawab semua. Iya. Persis kayak KUHP lama. Itu kita bisa tracking. Ada dokumennya kenapa, alasannya apa, Iya. munculnya pasal perzinahan dulu itu seperti apa. Itu bisa ke tracking. Iya, Kalau iya. sekarang Betul. nggak tahu. Kita Oh nggak tahu. gitu. Jadi tiba-tiba desain aja dalam proses banyak nggak dilibatkan ya dan nggak di Ya, apa namanya dia uji coba lah gitu kan misalnya Ya. atau ya. mungkin bahasa tepatnya uji coba kali ya, karena nggak Mm-mm. ada. Seharusnya misalkan kalau bisa dibilang itu fitur baru dan nggak pernah diterapin di Indonesia, berarti kan setidaknya dia harus ada uji coba atau piloting gitu bahasa Mm-mm, lainnya mm-mm. untuk ini bisa nggak sih diterapin di tindak pidana ini. Itu nggak ada, malah setelah itu memang dikasih waktu sih ya. 2023 disahkan itu nggak langsung berlaku KUHP. Oke. Dia akan baru berlaku di Januari Januari 2026. 2026. Jadi dikasih waktu 3 tahun untuk memberlakukan KUHP. Tinggal berapa bulan? Iya, tinggal yang ngitung hari sih, masih Menghitung hari banget gitu. di Januari, dan itu dikasih waktu persiapannya sebenarnya. Iya. Beberapa ada uji coba gitu, tapi nggak yang sifatnya nggak signifikan dapat ngelihat gambaran permasalahannya saat pasal itu diterapin gitu. Jadi pasca dan pra pengesahan pun nggak ada memang data-data yang bilang KUHP ini sulit untuk diterapkan, KUHP ini nggak akan bisa dijalankan. Memang nggak ada riset atau data seperti itu gitu. Tapi kalau lihat dari rumusan pasal, mungkin beberapa fitur baru yang diklaim itu lebih humanis dan nggak gitu kolonial karena ada alternatif selain pemenjaraan, Iya. selain penjara. Tapi mungkin aja itu nggak bisa diterapin. Karena sebenarnya di KUHP lama fitur-fitur itu ada semua. Oke. Dan itu nggak diterapin Iya. dan nggak dilihat juga. Seharusnya kan kalau kita mau ngubah suatu undang-undang atau aturan, kita evaluasi dulu nih. Iya, betul. Ini permasalahannya kenapa sih ini nggak jalan? Iya. Terus kenapa kita butuh pasal ini yang baru? Mm-mm. Ya nggak ada juga dokumennya. Kenapa akhirnya muncul? Kalau gitu lumayan ngeri ya. Bentar lagi berarti kan kalau itu berlaku. Tapi Iya. mau nanya nih, KUHP itu kan kalau tadi ngatur seluruh tindak pidana, berarti KUHP ini adalah payung hukum untuk semuanya. Iya. Jadi sepanjang si undang-undang sektoral tuh, undang-undang yang di luar KUHP gitu kan, Iya, ada yang mengatur tindak pidana. Sepanjang dia nggak mengatur ketentuan-ketentuan yang spesifik gitu Iya. terkait tindak pidana yang ada gitu di undang-undang Iya. sektoral, ya tetap pengacuannya melihat KUHP. Ke KUHP, Ke KUHP. lagi. Dan Oke. kayak dasar-dasarnya kayak apa ya, memahami satu tindak pidana kan perlu memahami beberapa ketentuan juga yang ada di KUHP. Nah, KUHP itu dibagi dua, yang satu buku 1, buku 2 kalau sekarang. Nah, buku 1 tuh isinya tentang gimana sih hakim tuh menjatuhkan putusan gitu, Ya. suatu tindak pidana tertentu, dan di buku 1 tuh kayak aturan mainnya, Ya, apa yang harus ya. dipertimbangin gitu-gitu segala macam untuk menjatuhkan pidana ke seseorang. Kayak aturan umumnya lah, bahasanya itu jadi pedoman hakim saat dia mempertimbangkan putusannya gitu. Ya. Jadi di undang-undang lain gitu selain di KUHP yang sepanjang itu mengatur tindak pidana, seharusnya dia ngikutin KUHP. Ya. Nah, ya itu pasti ngaruh banget ke Undang-undang lain. Undang-undang yang lain jadinya kan karena ngacunya juga ke KUHP, kan pasti. gitu. Jadi akan ya minimal bingung sih. Bukan bingung lagi sih, karena kan kalau misalnya KUHP-nya tadi dalam proses aja uji cobanya ya kita bisa bilang nggak jalan gitu, terus prosesnya juga tadi sedikit banyak bermasalah, maksudnya nggak sesuai gitu kan dengan mekanisme hukum yang ada. Ya gimana sama undang-undang yang lain, udah pasti ngikut jadi bermasalah juga. Iya pasti. Dan beberapa kan juga ada tindak pidana yang bisa dibilang
kalau bahasanya tuh kayak core crime-nya gitu dipindahkan ke KUHP. Jadi ditarik, Oke. Wow. terus yang di undang-undang sektoralnya itu dihapuskan gitu kan. Itu banyak pertanyaan. Terus nanti gimana? Ngacunya kayak yang mana? Sesimpel itu aja pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Kan beberapa pasal yang di undang-undang A, saya di undang-undang terorisme ditarik, di undang-undang narkotika ditarik. Nanti pengacuannya kayak gimana? Terus ngikutin aturan yang mana? Sesimpel pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu kan. Dan banyak yang juga kebingungan nih cara baca KUHP seperti apa, kayak gitu-gitu. Ya yang bagi yang awam ya, yang nggak memahami prosesnya gitu. Maksudnya awam tuh dalam tanda kutip bukan karena orang hukum, karena hukum itu seharusnya bisa dipahami semua orang, bukan hanya orang hukum gitu kan. Nah, ketika itu nggak bisa dipahami sama orang awam yang nggak paham hukum, yang secara umum itu sulit untuk dipahami, ya pasti itu jelas bermasalah. Karena yang akan dapat yang keberlakuannya itu kan buat semua orang, bukan cuma buat orang hukum kan. Betul. Nah, kayak gitu. Itu jadi bermasalah pasti. Iya, karena kan nanti ya masyarakat awam yang lebih banyak nggak paham hukum ini yang akan ngejalanin gitu. Betul. Kan tiba-tiba tadi ada proses yang gimana-gimana kita jadi nggak paham. Nah, pentingnya untuk Sobat Puan juga untuk belajar nih, melek soal hukum juga, update-update advokasi yang berkaitan ya dengan hak-hak perempuan. Nah, ngomongin soal itu, tadi udah dijelasin soal prosesnya. Boleh nggak sih spill gitu, pasal-pasal yang mungkin ya spesifik gitu bermasalah atau itu berdampak atau berpotensi langsung terhadap hak-hak perempuan atau kelompok minoritas tuh apa aja sih? Sebenarnya lumayan banyak sih. Lumayan banyak, tapi agak takut ya jadinya ya. Udah deg-degan nih, udah mau selesai 2025. Ya sama sih. Gue juga deg-degan sebenarnya. Antara deg-degan atau ya jadi kayak kan udah dibilangin seharusnya nggak kayak gini gitu loh. Atau kan seharusnya ya bisa dibilang kan prosesnya juga di reformasi KUHP, reformasi di korupsi, yang demo-demo di awal itu kan teman-teman udah banyak menyuarakan kan. Ya harusnya jangan kayak gini gitu kan, seharusnya kayak gini. Dan akhirnya negosiasinya kayak dicari jalur tengah aja kan. Oh ya udah pasalnya tetap ada, nggak dihapuskan, tapi kita giniin ya biar nggak dampaknya nggak kayak gini gitu. Tapi kan respon-respon itu kan sebenarnya akan masih ada tetap potensi karena pasalnya masih ada, ya kan. Misalkan contoh kita yang spesifik dulu ke minoritas ya, misalnya kayak contoh living law, terus yang pasal-pasal yang hidup di masyarakat, itu kan juga dikhawatirkan kan dulu sempat rame kan katanya ini bakal ngaruh ke kelompok-kelompok minoritas, terus aspek banyak karena banyak kebijakan-kebijakan di level lokal atau di masyarakat adat yang cenderung akan mendiskriminasi perempuan atau kelompok-kelompok minoritas lain ya kan. Nah ini tetap masih ada dan masih dipertahankan, dan ini yang di branding itu oleh pemerintah bahwa ya ini yang membedakan KUHP yang baru dengan KUHP yang lama gitu, karena ada yang living law. Dan ya ini pada akhirnya ya potensinya akan ada kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Betul dong, pasti. Karena konteksnya kan nanti jadi wilayah ya wilayahnya. Norma-norma yang ada gitu ya. Ya, norma yang ada lah jadi hukum yang hidup di masyarakat katanya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya udah direspon sih oleh KUHP gitu. Maksudnya nggak semua bisa dan nggak semudah itu juga si hukum yang katanya hidup di masyarakat itu, walaupun sebenarnya gue juga nggak tahu yang mana yang dimaksud, tapi pada akhirnya dikerucutin itu ya bisa dibilang hukum adat dan terinstitusi, hukum adatnya diakui oleh pemerintah, dan baru nantinya setelah diakui dan jelas gitu struktur hukum adatnya gitu, maksudnya
keadaan masyarakat adatnya yang memang hukumnya dijalanin di lingkup tersebut dan semuanya mematuhi dan ada institusi yang melakukan penegakan hukumnya, itu baru bisa. Dan itu pun bisanya ketika itu jadi peraturan daerah. Jadi disahkan dulu dari hukum adat ke hukum Perda ya. ke perda gitu. Itu hukum positif lah bisa dibilang. Hukum pemerintah juga. Pada akhirnya ya jadi pertanyaan sebenarnya kalau misalkan kita pakai perspektif access to justice, adanya hukum adat itu kan si komunitas kecil itu menyelesaikan permasalahan kan seharusnya melalui mekanisme yang dia bangun sendiri. Pada akhirnya mekanisme yang udah dibangun ditarik jadi perda. Itu lebih ya jadi lebih menyayangkan kan sebenarnya. Seharusnya budaya-budaya hukum yang ada di masyarakat yang seharusnya itu positif dalam tanda kutip, dia bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa harus ke peradilan yang rumit dan kompleks itu bisa dibilang, butuh sumber daya yang lebih besar gitu, butuh lebih uang, ya jadi ditarik ke pemerintah. Ya sebenarnya sayang kalau gue jadi masyarakat adat di situ, ya ngapain kan gue udah bisa nyelesain masalah gue sendiri, kenapa harus diselesain di negara? Itu juga yang sebenarnya jadi pertanyaan. Tapi mekanismenya akan seperti itu, karena mau nggak mau nggak bisa menegakkan hukum tanpa ada aturan yang jelas kan. Iya betul. Gitu. Dan itu kan bisa berbeda-beda gitu. Pasti. Siap deh. Oke. Yang lain ada lagi nggak yang berpotensi mengancam nih, spesifik soal perempuan atau tubuh perempuan gitu, yang kemarin tuh juga rame deh diomongin? Kalau spesifik banget sih nggak ya, tapi mungkin bersinggungan dan kalau nggak kita lihat lebih dalam juga mungkin kita nggak tahu kalau itu sebenarnya bakal ngerugiin perempuan dan kelompok rentan gitu. Yang pertama sebenarnya kontrasepsi. Pelarangan kontrasepsi, mempromosikan kontrasepsi. Ya. Ini sebenarnya pasal lama. Iya. Pasal lama yang udah sempat dimatikan lah ibaratnya, nggak dihapus. Di drop lah ya, maksudnya kayak bayang-bayang. Antara ada dan tiada sebenarnya kalau di KUHP yang lama gitu. Nah, terus sekarang dihidupkan lagi, tapi mungkin waktu itu ada dorongan dari masyarakat juga, dari ya mungkin beberapa NGO atau beberapa gerakan gitu yang mengusulkan ya seharusnya ini nggak ada lagi. Dan dealnya akhirnya ini spesifik ke promosi kontrasepsi kepada anak. Jadi dibatasi itu usia anak ya itu berarti di bawah 18 tahun kan, mengikuti undang-undang perlindungan anak. Di KUHP ini juga kayak dijelasin di usia anak berapa. Nah, nggak boleh mempromosikan kepada anak, mempertunjukkan lah itu langsung kontrasepsi. Kena pidana? Iya, pasti ya kalau ada. Kayaknya ini delik umum deh, maksudnya bisa. DKP gimana guys? Bisa, ya pasti bisa dipidana kalau ada yang mempromosikan, tahu nih mempromosikan ke anak. Nah tapi ada pengecualiannya di pasal 410-nya KUHP itu ada pengecualiannya kalau ini sebenarnya bisa dalam konteks kepentingan kesehatan gitu kan, kepentingan edukasi boleh, terus dan yang berkaitan dengan aspek keluarga berencana dan ya HIV lah gitu bisa dibilang, aspek-aspek kesehatan gitu. Itu sebenarnya ada pengecualian. Cuman yang jadi pertanyaan, yang boleh memberikannya itu ini siapa gitu kan? Langsung mau nanya juga, itu ada nggak kriterianya? Kayak misalnya YKP bisa kita bilang ya, maksudnya kan YKP kan memberikan pendidikan HKSR juga kan, KSPRO juga ke remaja. Betul. Kan. Ya. Nah itu gimana? Ya remaja pasti usia anak ya, karena kan betul. SMA kan. Iya betul. Masih ada range di 18 ya kan, 18 ke bawahnya gitu kan, 16 sampai 25 tahun. Nah itu KUHP nggak menjawab sih sebenarnya. Kita harus lihat undang-undang yang lain. Gimana? Makanya gimana ya? Waktu itu memang dorongannya seharusnya di undang-undang kesehatan ini diperjelaskan siapa yang berwenang ini, jangan sampai juga akhirnya sulit membicarakannya. Yang dulu aja udah sulit, sekarang tambah sulit banget kan membicarakan soal kontrasepsi, karena kontrasepsi ini kan bukan cuma hanya pencegahan HIV kayak
kondom dan yang dalam tanda kutip udah di stigma negatif gitu di Indonesia. Kan ada metode-metode kontrasepsi lain yang sebenarnya itu memang diperuntukkan untuk pencegahan kehamilan gitu kan, murni pada akhirnya. Karena ini spesifik ngomongin kontrasepsi, nggak spesifik ngomongin soal kondom, pada akhirnya berdampak kan ke program-program HIV. Dan itu di Undang-Undang Kesehatan sebenarnya mencoba untuk mengatur itu. Siapa sih pejabat yang berwenang, terus seperti apa, tapi memang pada akhirnya pasti menurut gue sih memproyeksi ya, walaupun nih belum terjadi ya karena KUHP belum menjadi, pasti kebingungan sih siapa yang berwenang, apakah itu harus PNS gitu kan, apakah orang yang nantinya itu dapat sertifikasi tertentu, konselor, atau gitu. konselor segala macam, konselor juga ada kriterianya atau enggak. Nah itu yang sebenarnya nggak dijawab sama Undang-Undang Kesehatan gitu. Dan aturan turunan yang seharusnya Kemenkes yang punya peran ini untuk bisa memperjelas gitu. Dan walaupun beberapa juga ada obrolannya, seharusnya konsepnya ya nggak usah terlalu dipersulit, nggak usah sampai sertifikasi gitu. Apakah memang pengetahuan itu terlalu tinggi sehingga orang harus butuh sertifikasi? Padahal itu kan pengetahuan sederhana ya. Iya betul. Ya kayak gitu. Itu belum terjawab sih. Kalau kayak gitu kan jadi pendidikan kesehatan reproduksi makin terbatas kan. Terbatas. Iya, padahal kan itu pendidikan yang harusnya semua orang bisa dapatkan gitu. Ya itu makanya pada akhirnya orang jadi tambah jauh ke informasi tersebut ya, yang kita harapannya dia lebih dekat gitu. Ini tambah jauh karena rumusan ini pada akhirnya tetap jadi bermasalah dan menimbulkan ketakutan dan stigma baru bagi yang akan menggunakan kontrasepsi. Mau nggak mau yang tidak dilarang loh, berarti kan ini suatu hal yang negatif gitu. Oke, tadi ada kontrasepsi, living law, ada lagi nggak yang lain? Ada sih, ada dua yang sebenarnya ini berkaitan ya. Iya. Pasal terkait perzinahan. Sama kohabitasi. Ya, ini sebenarnya dua-dua ini berkaitan dan cukup membingungkan. Kalau perzinahan tuh sebenarnya udah ada di KUHP sebelumnya lama. Tapi yang dulu tuh kalau lihat sejarahnya dia memang murni mau melindungi si keluarga gitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip melindungi hubungan suami istri karena gitu. Ada di ikatan perkawinan gitu kan. Karena perkawinannya tuh yang jadi otomatis ketika tujuannya untuk melindungi itu, melindungi keluarga, terus melindungi hubungan perkawinan dan hubungan keperdataan tuh yang sifatnya nanti kalau misalkan pasangan suami istri itu hubungannya bisa sama banyak orang gitu kan, dia misalnya dalam tanda kutip dia berzina, berhubungan sama orang lain, nah nanti punya anak dari yang A, ada yang B, terus ini akhirnya hubungan perdataannya seperti apa kan akan membingungkan. Makanya akhirnya diatur ya lu cuman boleh sama satu orang dengan istri lu yang secara legal itu diakui oleh negara, hukum. dicatatkan ke catatan sipil. Itu histori awalnya ya. Sehingga hubungan keperdataan lu sama anak lu dan keturunan lu ya yang cuman dicatatkan di negara, yang lain tuh gak bisa menuntut gitu kan. Awalnya tuh sebenarnya pure itu perzinahan gitu kan, soal keperdataan, lindungin keluarga dan nggak berdampak ke permasalahan-permasalahan lebih lanjut, ya kan. Nah, tapi sekarang berubah. Berubahnya baik buruk? Buruk yang pasti, buruk. Perubahannya tuh yang tadinya cuman sebatasan hubungan suami istri dan itu jelas didefinisikan ya hubungan suami ikatan perkawinan itu ya yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu kan. Jadi yang dia memenuhi syarat-syarat perkawinan yang dituliskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sekarang lebih kompleks sebenarnya. Dia melarang semua hubungan seksual. Ya spesifik lah dia hubungan seksual gitu. Karena
di perzinahan yang dulu gitu di Iya. KUHP yang lama ya itu nggak spesifik banget menyebutkan hubungan seksual gitu sebenarnya ya karena walaupun pada akhirnya ngomongin itu gitu untuk membuktikannya ada hubungan seksual apa enggak gitu. Nah kalau yang sekarang tuh semuanya maupun itu ada ikatan perkawinan Ataupun enggak? ataupun enggak tapi dalam kerangka heteroseksual ya. Oh gitu. Lah Ya. itu apa namanya indikatornya apa tuh? Maksudnya pengaduan dan itu kan bisa jadi cuma apa ya? Nah maksudnya potensinya kan jadi lebih besar kriminalisasi nih ke depannya gitu. Iya, sebenarnya udah coba di potensi-potensi kriminalisasi, potensi-potensi lebih meluas lagi itu sebenarnya udah coba dikurangi dengan Oke. membuat tindak pidana ini harus melalui aduan. Yang berhak mengadu, Ya, yang berhak mengadu kalau dulu nih KUHP yang lama itu iya. itu hanya suami atau istrinya. Oke, yang berhubungan langsung ya, Ya, ikatan langsung ikatan ya. langsung yang jelas nih ikatannya Iya, bisa iya, di iya. track Heeh. gitulah. Heeh. Dia punya hubungan ya buktinya surat nikah gitu. Iya. Nah, kalau sekarang ada beberapa layer gitu. Yang pertama bisa kedua-duanya nggak punya hubungan perkawinan, tapi dia melakukan hubungan seksual gitu, Oke. itu bisa dipidana. Hmm. Terus yang kedua adalah ada salah satunya yang punya ikatan perkawinan, Mm-mm. ya kan? Ada juga yang dua-duanya punya ikatan perkawinan. Semua Jadi, layer dong kalau kayak semua gitu. layer, kan, Ini makanya. nggak perlu dijelasin tapi semua orang bisa Bisa kena. membuat pengaduan Ya, gitu. rumusannya kayak gitu di semuanya bisa kena pada akhirnya. Sebenarnya bahasa sederhananya ya semuanya bisa, tapi dengan syarat pengecualian adalah itu harus dikasih harus ada yang mengadukan, bikin laporan ke polisi bahwa Oke. si A sama si B itu berzina gitu kan. Ini maksudnya gue jadi makin bingung sih sebetulnya karena Bingung. itu kan ranah privat dan maksudnya apa indikator berhubungan seksualnya kalau itu jadinya malah dugaan aja atau misalnya nggak ngapa-ngapain di ruang apa namanya misalnya laki-laki Di ruang. sama perempuan lagi pegangan tangan terus dituduh Melakukan berhubungan ya, seksual juga. seksualnya itu ya makanya jadi isu sih itu kan di awal. Nah makanya akhirnya dikunci lagi, dikecualiin. Yang boleh mengadu yang tadinya itu bisa banyak pihak, Iya. terutama waktu itu dulu kalau nggak salah ada RT RW itu boleh Oke. lapor, sekarang nggak boleh. Oh. Jadi diubah lah pasalnya Iya, gitu. Jadi yang boleh tuh pertama yang ketika dia punya ikatan perkawinan Mm-mm. itu bisa diaduin oleh istri atau suaminya Iya. Mm-mm. gitu kan. Ketika dua-duanya nggak ada, pokoknya nggak ada pihak yang udah menikah, Iya. itu bisa diaduin sama orang tuanya, Oke. ya, sama anaknya. Anaknya. Ketika si orang yang melakukan perzinahan itu punya anak. Tapi aneh ya, padahal kan yang di dalam apa sih aturannya tadi nggak tertutup hanya untuk orang yang sudah menikah. Iya. Tapi ada juga ini Ya gua- ketika dia nggak menikah nih, dia nggak Iya. punya hubungan ikatan perkawinan dua-duanya, tapi dia Heeh. punya anak, ya kan? Nah anaknya bisa ngaduin. Tapi ini Oke. sebenarnya lucu sih menurut Iya, gua. maksudnya. Lucunya kenapa? Ketika dia nggak punya orang tua sama anak, dia nggak pusing, nggak ngaporin, ya kan? Tapi bingung ya. Ini lama-lama ngobrol sama lu jadi makin bingung sih, bingung dan takut jadinya ya. Ya, Membingungkan. iya, Jujur bingung banget dan juga lebih ke ngeri sih ya Nah. ke depannya ini jadi kayak potensinya kriminalisasi bisa di mana-mana. bisa. Sebenarnya yang jadi potensi adalah ketika ada masalah di keluarga, terus misalnya nih, gue punya masalah di keluarga nih sama Iya. nanti misalnya gue punya anak atau Mhm. ada orang tua gue punya masalah sama orang tua gue gitu. Hmm. Itu kan sering ya di berita ya, Iya. anak yang Iya. berantem sama orang Uh-huh. tuanya, ya kan. Yang seharusnya kan itu kalau ya lu berantem masalahnya apa diselesaikan diomongin baik-baik. Iya. Tapi dengan ada pasal ini, lu bisa buat-buat aja sebenarnya. Potensial banget. Iya, orang Iya. tuanya misalnya ngaduin Iya. atau sebaliknya orang Iya, tuanya itu Diaduin. gitu dengan perzinahan. Padahal orang tuanya misalnya Oke. cuma pacaran Iya, iya. atau anaknya itu cuma pacaran, ya yang kita juga nggak tahu kalau dia itu
melakukan perzinahan atau enggak, hubungan seksual atau enggak kan Iya. susah juga untuk membuktikannya kan, pada dasarnya pembuktiannya. Ya saling ngaduin aja. Iya, dan ini ada di dalam hukum pidana. Iya, Ranah privat ini ada di dalam hukum hukum pidana. pidana. Yang seharusnya diselesaikan di hukum perdata. Perdata. Ya kalau lu betul. punya masalah apa, misalkan yang banyak kasus ya orang tua sama anak tuh kayak kasus waris misalkan. Iya, hak waris kasus, gitu. Ya Perceraian gitu iya, kan, iya. yang akhirnya untuk menyelesaikannya ya saling adu, Iya, saling laporin gitu-gitu. Mm-mm. Nah, jadi ada tools-tools itu sebenarnya pada akhirnya. Bukan mau melindungi keluarga, tambah runyam keluarga. Betul. Karena framingnya kan sebenarnya perzinahan ini mau melindungi keluarga, melindungi suaminya, karena dianggap orang tua sama anaknya ini dipermalukan karena si orang ini melakukan zina gitu. Iya. Kacamatanya kayak gitu. Iya, tujuan awalnya kan tadi kan untuk ngelindungin soal hukum perdatanya Iya. kan ke depannya gitu. Tapi ini malah jadi, ini semua orang bisa jadi kena pidana Kena. gitu loh. Bahkan di dalam urusan privat sekalipun. Ya sebenarnya sih mungkin pembuktiannya akan sulit ya, dan prosesnya mungkin Banget. nggak sesederhana itu juga. Kalau mau ngaduin kan ya tetap harus ada buktinya yang Iya, jelas iya, kan. iya. Tapi kan ini jadi yang masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana, dan masalah yang sebenarnya sepele lah gitu. Kayak berantem kecil itu bisa nambah laporan yang numpuk lah ke polisi. Pasti. Hal-hal sepele kayak gini tuh jadi numpuk. Iya, Padahal iya. kan isunya KUHP ini sebenarnya balik lagi kalau mau bilang biar mengurangi penumpukan laporan di Enggak. kepolisian. Ini malah jadi numpuk Ya ini nih. malah makin banyak sih ya tugasnya. Iya. Jadi kayak di dalam APH-nya buset jadi banyak Iya, banget. karena hal-hal yang sepele itu semua mau diselesaikan dengan hukum pidana. Yang seharusnya kan hukum pidana itu upaya terakhir ya. Iya, iya Setelah betul. upaya lain dilakukan, Mm-mm. baru masuk ke ranah pidana. Pidana. Gitu. Kayak gitu. Nah, nyambung ya langsung Iya. ya ke kohabitasi. Sebenarnya sama, rumusannya hampir sama kayak Iya, gitu. Cuman yang membedakan perbuatannya. Jadi kalau zina itu bisa dibilang hubungan seksual, Mm-mm. kalau kohabitasi itu nggak mensyaratkan ada hubungan seksual. Yang penting dia tinggal satu atap. Tinggal satu atap antara laki-laki dan Dan perempuan. Tetap hanya Tidak dalam pernikahan. tidak dalam pernikahan. Kalau misalnya ada keluarga yang tinggal sama ponakan, om, itu bisa juga. Bisa. Karena cuma spesifik ngomongin itu, nggak ada syarat detailnya. Dan yang dibilang satu atap pun kayak gimana? Ya kalau tiba-tiba nih yang lain pulang di sini, terus kita sisa berdua nih, kan satu atap nih. Mungkin, Dan ada yang ngaduin nah ada gitu. yang ya tetap syaratnya ngaduin orang tua atau anak, Oh dan my atau suami God. atau istrinya. Tetap syaratnya sama kayak perzinahan. Ini kayaknya juga makin pusing deh. Semuanya yang ngedengerin tim medianya Power Puan makin apa ini? Pusing kan, makanya gimana ya, nggak jelas juga sebenarnya. Iya, iya. Kalau misalnya dari beberapa riset yang dilakuin ICJR ya, di beberapa negara memang ada yang bikin kriterianya. Misalkan ada peran Iya, iya, antara kedua pasangan ini ya, antara pasangan ini dia punya peran. Iya. Misalkan secara peran gendernya dia sebagai laki-laki, dia melakukan apa, misalkan menafkahi dan segala macam. Itu dibuktikan itu. Makanya kadang kalau gue lupa ya negaranya di mana, itu buktinya misalkan bilnya lu beliin apa buat dia di rumah tersebut, misalnya Iya, beliin iya, makanan, terus peran sebagai suami, peran sebagai istri, ya yang bisa dikaitkan bahwa lu tuh kayak suami istri, tapi nggak ada Oke. ikatan yang dicatatkan ke negara. Nah itu lu jadi kohabitasi gitu. Oke. Jadi lu nggak harus berhubungan seksual, tapi ketika ada pembuktian yang menunjukkan bahwa ya lu tinggal dalam durasi lama gitu kan di rumah tersebut, terus ada pembagian peran gitu. Ini dicontoh di beberapa negara ya, Iya, iya, bukan iya, iya. prakteknya di Indonesia ya. Iya. Mungkin proyeksinya kayak gitu bayangannya sebenarnya di pasal tersebut, tapi nggak clear, dan itu Di dalam pasalnya nggak clear. nggak clear, dan itu semua tergantung si aparat penegak hukumnya lah. Ya kalau misalnya atapnya kayak kantor gitu. Nah itu juga nggak bisa dijawab sih, karena nggak jelas dia ngomong satu atap. Jadi nggak ada tuh kayak penjelasan. gimana. Nggak ada. Kalau Kayak- baca penjelasannya kayak cukup jelas. Kayaknya kita udah aja deh ngobrolnya. Udah pusing banget nih. Makin
ngobrol sama Ibil jadi makin deg-degan juga ya, karena ini udah bentar lagi dan itu akan berlaku di 2026. 2026, Januari 2026. Januari 2026. Nah ini Sobat Puan nih, siap-siap ya dengan segala persoalan di KUHP ini. Ya kita akan mulai di 2026. Wow. Jadi kita kalau misalnya dengerin penjelasan tadi nih, ini kita sebagai masyarakat, ini kita harus gimana? Menanggapi KUHP yang sudah disahkan akan segera berlaku. Ini kita gimana, Bil? Gimana ya? Ini jawaban optimis apa pesimis? Boleh dua-duanya kali ya. Ya, kalau optimis sebenarnya sepanjang masyarakatnya paham ya sama konteks-konteks yang ada. Karena mau nggak mau potensi abuse dari pihak luar kan ada ya. Maksudnya, ini kan sebenarnya ada nih kayak pengecualian tadi, seharusnya ini pengaduan segala macam. Tapi kan mungkin aja ini bisa dipakai sama aparat penegak hukum atau orang lain lah yang punya niat jahat gitu ke dia, mengancam. Misalkan contoh, gue buat mengirit ekonomi, misalkan gue ngekos bareng sama temen cewek gue gitu kan. Ya sebenarnya kalau orang tua gue nggak masalah atau orang tua dia juga nggak masalah kan ya sebenarnya nggak ada isu ya, karena konteksnya ekonomi gitu kan. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba ngancam nih, gue nggak tahu nih pasal ini, lu gue aduin lu karena lu melakukan kohabitasi di sini gitu kan. Ya nanti akhirnya jadi negosiasi kan, ya udah deh gue bayar, jangan bilang bang gitu atau jangan bilang bu gitu pak, bahwa kalau saya tinggal di sini bareng gitu kan. Itu kan bisa jadi blackmail kan pada akhirnya. Premanisme lah ya. Ya gitu premanisme gitu. Terus persekusi juga jadi tambah banyak. Pasti. Yang dulu orang diarak-arak gitu. Iya. Pasti akan ada, walaupun katanya gembar-gembornya sebenarnya pasal ini tuh untuk menghindari persekusi. Justru sebenarnya malah akan tambah potensinya jadi memperbanyak persekusi juga gitu. Pada akhirnya sebenarnya pasal ini tuh argumennya argumen dari yang merumuskan bahwa sebenarnya ini untuk mencegah praktek-praktek persekusi di lapangan yang terjadi, karena ada orang yang tinggal satu atap segala macam. Ya tetap sih kita nggak bisa pungkiri bahwa memang satu sama lain kita harus saling edukasi ya, bahwa itu sebenarnya ranah privasi. Dan itu seharusnya nggak ada intervensi orang luar sebenarnya, karena itu urusan mereka ya gitu. Nah, itu sih, itu yang pertama gitu kan. Yang pasti harus kita masing-masing cari tahu lah nih pasalnya apa, terus yang berkaitan apa, bisa paham ya, walaupun ya yang tadi balik di awal kita bilang ini pasalnya agak kompleks gitu kan, sulit untuk dipahami orang-orang umum gitu. Jujur gue sendiri juga kalau nggak mendalami ini, riset, baca-baca pun ini maksudnya apa sih gitu kan, pasti nggak ngerti gitu. Jadi nggak hanya orang awam, orang hukum pun gue yakin juga kebingungan membaca rumusan-rumusan pasal yang ada gitu, nggak semudah rumusan-rumusan di KUHP yang lama ya. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ya kalau mau mencegah ini ya sebenarnya teman-teman bisa gitu, atau NGO atau masyarakat yang mungkin ngerasa gue dirugikan, ya bisa ngajuin judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah ini berlaku ya, untuk mencegah dampaknya lebih besar lagi. Itu yang kedua. Terus yang pasti ya saling jaga sih, saling ngingetin ya mau nggak mau, karena kondisi aparat penegak hukum yang ada sekarang juga bisa kita bilang masih rendah gitu untuk memperhatikan hak asasi manusia gitu, terutama apalagi buat kelompok rentan ya gitu. Sebenarnya pasal-pasal ini mungkin banyak yang akan nemuin teman-teman pekerja seks gitu ya, karena dia mau nggak mau yang banyak bersinggungan. Betul. Dan dia tetap pasti akan yang menjadi korban mau nggak mau. Potensinya lebih besar ya untuk dekriminalisasi. Walaupun dengan nggak ada atau nggak pasal ini tetap ada, karena ada undang-undang ITE. Mau nggak mau kan teman-teman kan sekarang mempromosikannya lewat digital kan. Nah, biasanya diserang itu lewat undang-undang ITE. Itu pertama. Ya saling ngingetin, saling jaga sih pasti itu. Ya kalau pesimisnya ya gimana ya? Nggak, yang lu omongin semuanya udah pesimis sih, Bil. Udah pesimis ya? Nggak ada yang optimis. Kalau gue cerna kayak ini menghadapi atau menjelang tahun baru justru bukan optimis ya.
jadi Jadi lebih ya jadi takut semangatnya ya. jadi kendor, takut Ya, menghadapi. jadi lebih pesimis, ini harus gimana gitu dengan apa banyak potensi kriminalisasi di mana-mana, kita ngejalanin hidup di Was-was 62 ya, ini. Padahal kan Gimana? seharusnya kalau hidup seharusnya ada ya negara tuh untuk bikin kita tenang ya, Dan aman ya. aman. Nah, tapi ini kok jadi takut, serba takut. Terus ada Iya. yang bilang ya kalau lu nggak takut akan kejahatan ya kenapa enggak ya? Tapi itu kan emang bukan kejahatan. Betul. Betul. Ya itu, Oke. ya lucu. Ini udah aja ya. Sobat Puan, kayaknya kita udah jadi makin takut nih ngobrol lebih lama sama Ibil. Tapi bolehlah sebelum kita tutup episode kita kali ini, mungkin Ibil mau ngasih ajakan, seruan atau mungkin pesan-pesan juga buat Sobat Puan ini dalam menghadapi KUHP yang sebentar lagi mau berlaku. Pesannya apa ya? Agak bingung sih sebenarnya pesannya karena Ibil sendiri bingung. ya pasti yang balik lagi tadi sih, gimana caranya terus update gitu kan dengan perkembangan yang ada, terus paham gitu, dan setidaknya kita tahu deh kalau misalkan ngalamin kriminalisasi gitu kan, kita harus akses kemana gitu kan. Terus kalau misalkan ingin melakukan suatu hal yang sifatnya itu agak di ranah abu-abu gitu lah ya, sensitif gitu, itu kita bisa pahamin dulu konteksnya atau bertanya ke teman yang lebih memahami gitu kan. Ya aman gak sih ini kalau melakukan ini gitu kan, karena biarpun sebenarnya tindak pidana tadi bisa dibilang dikategorikan tuh ringan ya, karena dia nggak sampai bertahun-tahun penjaranya gitu. Mungkin pun kalau diputusin bisa hitungan 1-2 bulan gitu kan, tapi proses panjang ini kan tetap ya dilalui gitu, dan pasti akan merugikan teman-teman gitu kan. Dan sebenarnya kalau sama-sama memahami dan bisa tahu gitu konteks yang ada, dan perlu juga cari dukungan ya dari teman-teman di luar, itu jadi menurut gue sih akan lebih mudah dan menurunkan rasa takut ini ya sebenarnya. Itu aja sih. Ini kalau dengar penjelasan lu semua sebenarnya jadi pesimis sih, Bill. Kayak yang ini menjelang tahun baru harusnya kan ada optimis ya, kayak semangat gitu. Ada tahun 2026, yang ada kita malah nggak mau deh ke 2026. Jadi lebih ketakut ya. Karena kayak takut banget kita kalau lagi jalan, lagi nongkrong, lagi apa, atau ngerjain tugas misalnya kan, kayak kalau mahasiswa tiba-tiba ada yang ngaduin, ngeri juga sih. Ya udah deh kalau gitu kayaknya kita nggak usah ngobrol lama-lama ya. Karena kalau ngobrol lama sama Ibil jadi makin pusing dan takut ya menjelang tahun 2026. Tapi sebelum kita tutup nih buat episode kali ini, mungkin ada nggak yang mau lu sampaikan nih buat Sobat Puan? Kayak mungkin tadi kayak ada ajakan atau pesan-pesan nih menjelang 2026 dan kita akan menghadapi KUHP yang akan berjalan. Kira-kira apa sih? Sebenarnya yang ngomongin hal-hal kayak gini ya pasti takut, pastilah ya. Tapi pasti bakal banyak sih ya di tahun depan nih. Ditambah juga RKUHP udah disahkan, udah jadi KUHP baru gitu. Pasti problem akan muncul gitu ya. Melihat juga yang udah-udah aparat penegak hukum kita banyak yang abuse gitu, yang sewenang-wenang gitu ke warga negara gitu. Ya yang pasti harus lebih banyak tahu gitu kan soal aspek-aspek hukumnya, terutama khususnya tindak pidana, karena yang bersinggungan banget gitu sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Pasti nyari informasi, baca lebih dalam lagi gitu ya. Yang pasti dengan sumber yang jelas ya, valid ya, yang valid gitu. Ya, jangan yang hoax gitu kan. Tapi itu yang pasti sih pertama ya menurut gua. Ya wajar kita takut gitu kan. Ya sebenarnya kayak menimbulkan rasa kehati-hatian aja gitu. Dengan ada rasa takut gitu kan, kita nimbulin rasa untuk lebih hati-hati gitu. Harapannya itu sih sebenarnya kenapa dengan kondisi yang sekarang ini kita harus lebih berhati-hati bertindak ya. Mau nggak mau potensi kriminalisasi, terus tindakan-tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum tuh akan makin besar ya, karena undang-undangnya sebenarnya nggak menjawab itu
menjawab permasalahan itu yang terjadi. Jadi ya tetap harus hati-hati, terus harus bareng-bareng juga. Ya. Satu sama lain gitu, cari dukungan gitu kalau memang dirasa teman-teman ada yang bisa dibilang rentan lah untuk dikriminalisasi gitu. Itu sih. Oke. Nah, itu dia Sobat Puan, pesan-pesan atau apa ya yang Ibil sampaikan terkait KUHP nanti yang akan berlaku di 2026. Mungkin tadi Sobat Puan juga udah dengar bahwa bisa juga nih kalau mau kita akan mengajukan JR ya, judicial review saat KUHP-nya sudah berjalan di 2026. Dan jangan lupa juga untuk terus mengakses informasi yang valid terkait KUHP, karena ini bukan cuma soal orang-orang hukum aja gitu, tapi kita semua yang akan kena. Jadi Sobat Puan harus mengingat itu ya. Thank you Ibil, udah mau udah mau ngobrol dan udah mau berbagi ketakutan. Enggak, tapi biar itu adalah informasi informasi yang sangat penting untuk Sobat Puan tahu. Jadi terima kasih banyak sudah mau datang ke podcastnya Power Puan, dan juga untuk Sobat Puan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial medianya YKP dari mulai YouTube, Instagram, Facebook dan yang lain sebagainya, dan jangan lupa juga untuk selalu mengakses informasi terkait Cashpro dan yang lainnya. Buat Sobat Puan, kalau misalnya juga ada ide, kita harus ngundang siapa lagi untuk narasumber dan mau ngomongin bahas apa lagi, boleh banget, boleh DM kita atau juga komen. Dan kalau Sobat Puan juga mau nanya nih ke Ibil langsung, boleh juga komen ya di YouTube kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, sampai jumpa. Dadah.